Assalamualaikum. 8B, bagaimana kabarnya hari ini? Hadir semua hari ini? Siapa yang nggak masuk? Repan. Repan kenapa? Izin sakit? Apa? Izin jadi petugas? Oh, nggak tahu. Hanya Repan saja? Duaan. Wah, kemana ya? Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dipimpin silahkan oleh ketua kelas. Mangga, ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ya, bahasanya memang berat, tapi nanti kita akan pelajari. Ya, nah kita akan coba ya belajar mengenai agrikultur yang ada di Indonesia. Tujuan yang harus dicapai yang pertama itu mengidentifikasi produk agrikultur di Indonesia. Mengidentifikasi itu mencari tahu ya, mencari tahu apa sih produk-produk agrikultur itu. Nah, bahasanya kan berat nih. Bahasanya kita sederhanakan nanti. Yang kedua itu menganalisis strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Menganalisis kelemahan, kelebihan harus seperti apa kita akan pelajari di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Berapa? 1, 3. Udah. Ada lagi? 1, 3, 2. Oke, ada lagi yang berbeda? Ada lagi yang berbeda? 1 dan 3. Oke, ada lagi? Nah, untuk menemukan jawabannya, mangga silahkan dicari apa itu agrikultur. Silahkan. Gunakan PC-nya. Diklikkan, diketik apa itu agrikultur. Oke, sekarang coba pengertian dari agrikultur itu apa sih? Coba satu orang deh baca. Yang jelas. Suatu upaya untuk memproduksi atau membuat makanan, pangan, serat, dan hasil lainnya dalam bidang pertanian yang memerlukan tenaga manusia, yang di dalamnya pun termasuk berbagai jenis tanaman tertentu serta pertambahan pada berbagai hewan lokal. Yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri, sumber energi atau mengelola lingkungan hidupnya. Hayati apa sih? Apa? Sesuatu yang hidup. Berarti diambil dari sesuatu yang hidup. Atau di sini hayati itu makhluk hidup ya. Salah satunya adalah produk pertanian segar. Contohnya apa sih? Sayuran dan buah. Selanjutnya coba. Itu ada seperti teh, kopi, kakao, sawit, dan rempah-rempah. Kalian tahu rempah-rempah? Kayak gimana contohnya? Jahe, kunyit, lengkuas, kencur, cengkeh, kayu manis, lajak, dan lain sebagainya. Paham ya? Top 10 komoditas ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan. Kita lihat, ini komoditas andalan Alam yang berlimpah mulai dari hasil laut sampai pertanian. Keunikan alam Indonesia pun membuat negara ini memiliki komoditi yang unik dan berlimpah. Tanahnya yang subur membuat apa saja yang ditanam di Indonesia memiliki kualitas yang baik. Inilah
10 komoditas ekspor andalan Indonesia dari sektor pertanian dan perkebunan. 10. Teh. Sebagai minuman yang paling populer di dunia, teh Indonesia ternyata cukup diminati oleh dunia. 9. Kacang mete. Tuh, kacang mete tuh. Yang daunnya bisa kalian lalap ya. 8. Biji pala. Tahu biji pala? Rempah Indonesia. Nah, lihat nih ada rempah-rempah yang menjadi andalan karena memiliki rasa yang khas ya. Ini termasuk produk-produk agrikultur. Yo, hebat kan? Ketiga di dunia setelah Madagaskar dan Prancis. Yang ketiga nih yang sedang hit. Yang sedang hit di era 3 tahun terakhir itu kopi. Kopi Indonesia bermacam-macam dari mulai Aceh sana Gayo ya sampai kopi Papua beraneka rasa dan aroma. Ya, masih bisa menyumbang devisa negara. Terakhir adalah nah, ini pun termasuk ke dalam gambar apa sih itu? Gambar tempe dibuat dari apa? Dari kacang ya. Nah, di sini menggunakan pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim atau disebut bakteri baik. Selain tempe apa saja? Tahu, oncom, yang menggunakan bioorganisme tuh bakteri yang baik. Kalau keju, asalnya apa keju? Susu dari mana? Hewani nabati. Hewani karena susunya itu dari hewan ya. Menggunakan mikroorganisme dan bioenzim menjadi keju. Kita lihat berarti jawabannya untuk yang ini yang termasuk ke dalam komoditas agrikultur mana saja? 1, 3, air 2. Nah, berarti semuanya termasuk ke dalam produk agrikultur. Nah, itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan agrikultur yang ada di Indonesia. 1, eco farming. Yang kedua, pupuk. Yang 3, LKPD-nya seperti ini. Kelompoknya silahkan diisi. Diisi dulu. Mana kelompok ini? Pulpennya diambil. Pulpennya diambil. Nih, enggak. Ada. Silahkan, selamat mengerjakan. Gambar 1 keju, 2 ikan, 3 apa ini? Gambar 3. Rempah-rempah ya. 3 rempah-rempah, 4 apa nih? Buku ya. Kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini ya, salah satu hambatan produk agrikultur di Indonesia. Ada yang bilang nelayan, ada yang bilang apa? Petani. Gambar yang sebelah kiri gambar apa itu? Nelayan. Berarti bisa jalan di air nelayan ya? Apa? Petani garam. Oke, petani garam. Lebih cepat yang kiri atau yang kanan? Yang kanan ya. Tapi kalau asik yang mana? Kiri. Kalau yang kiri bisa ngapain? Basuhan. Bisa ngobrol ya? Bisa ngobrol, bisa makan, ngaliwat bareng ya. Kalau yang kanan? Nah, ada nggak keuntungan atau kelebihannya nih? Kalian cari, boleh cari di internet ya. Kelemahannya apa saja? Ya, kelemahannya apa saja, keunggulannya apa saja. Dari hambatan yang tadi, kalian kaitkan dengan gambar ini. Paham gak nih? Paham gak nomor 2?
amat. Permasalahan apa yang terjadi mengenai pengembangan agrikultur Indonesia? Yang satu masih tradisional, yang satu masih modern. Kira-kira kelebihannya apa? Ya, lebihnya apa sih? Maaf. Gimana? Yang nomor 2, udah belum? Ini terbatasnya modal penggunaan yang masih sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim dari gambar di atas. Udah gitu aja. Ya, keduanya masih punya kekurangan masing-masing. Ada hambatan dari agrikultur pengembangan. Dibuka dong, hambatannya apa aja sih? Gambar 1, keju termasuk agrikultur hewan dan mengandung blozim. Dan gambar 3, rempah-rempah termasuk ke produk andalan. Gambar 4, non agrikultur karena gambar tersebut tidak termasuk. 2, terbatasnya modal penggunaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim. Dan dari gambar di atas dan dari gambar yang kiri masih menggunakan alat tradisional, sedangkan gambar yang di kanan sudah menggunakan teknologi modern. Dan itu semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 1. Eco farming distribusi secara 2. Distribusi secara merata. 3. Irigasi untuk mengairi pertanian. 4. Untuk memasok kebutuhan air pada tanaman dan menurunkan suhu tanaman. Gambar 1, 2, 3 termasuk agrikultur. Gambar 4 non agrikultur. 2. Gambar kiri terbatasnya modal dikarenakan membeli peralatan canggih terlalu mahal. Gambar kanan pengerjaannya lebih cepat namun pembiayaannya lebih mahal. 3. Menerapkan sistem eco farming. 4. Untuk menambah air di lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan. Dari pembelajaran tadi ya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Produk andalan, hambatan-hambatan agrikultur, apalagi? Ada yang modern, ada yang tradisional, apalagi? Hayati, hewani, apalagi? Apalagi? Ayo. Mikroorganisme. Contohnya apa tadi? Contohnya tempe, keju, dan sebagainya. Perhatikan coba. Dari yang kalian sudah kerjakan, produk yang termasuk agrikultur yang mana? 1, 2, dan 3. Nomor 4? Kenapa 4? Nah, karena agrikultur ini hanya bagian pangan. Ya, kalau buku, betul. Alat-alat dan bahannya itu menggunakan alam, ya. Tapi yang disebut dengan agrikultur di sini itu lebih fokus ke pangan. Ya. Mudah-mudahan dari gambar ini atau pembelajaran hari ini kita semua lebih tertarik untuk mengembangkannya. Ya, Bapak akhiri sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya. Terima kasih untuk pembelajarannya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini itu bisa memberikan makna belajar untuk kalian. Ya, diharapkan dengan gambar dan video tadi itu lebih mudah dipahami, diingat, dan nempel. Ya, Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.